Jangan. Coba dong ceritain. Oke, aku ceritain. Kalian dengerin ya. Oke. Pada zaman dahulu hidup seorang raja dan ratu bernama Raja Kertamata dan Ratu Santika. Ia memimpin sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Daha. Raja dan ratu mempunyai dua orang putri yang cantik bernama Chandrakirana dan Dewi Galuh. Mereka hidup berbahagia dan serba kecukupan. Pada suatu sore, ratu sedang bersama anak-anaknya yang sudah mulai remaja. Ratu dan kedua anak gadisnya sedang bersantai dan menikmati waktu mereka, hingga sang ratu menatap kedua putrinya seraya berkata, Anak-anakku, kelak ketika kalian sudah besar nanti, maka jadilah saudara yang selalu membantu satu sama lain, saling menghargai, menghormati, dan jangan pernah biarkan sifat-sifat buruk menguasai. "Baik, Bunda." Saat kedua putri sudah dewasa, raja mengumumkan bahwa akan ada yang menggantikannya untuk memimpin kerajaan Daha, yaitu di antara Putri Chandrakirana dan Putri Dewi Galuh. Wahai rakyatku, hari ini aku mengumumkan bahwa kerajaan Daha akan dipimpin oleh seorang ratu, yaitu di antara kedua putriku. Raja memberi waktu kepada kedua putrinya untuk menunjukkan siapakah yang pantas untuk meneruskan kerajaan. Raja memberi waktu 1 bulan kepada kedua putrinya untuk menunjukkan kemampuannya dalam memimpin kerajaan. Namun, Dewi Galuh terlihat sangat ingin memimpin kerajaan Daha. Sedangkan ia sudah memiliki firasat bahwa kakaknya lah yang akan menjadi pemimpin di kerajaan Daha. Dewi Galuh pun mempunyai niat jahat kepada kakaknya Chandrakirana. Akan kupastikan akulah yang akan memimpin kerajaan Daha, bukan kau, Chandrakirana. Suatu hari, saat Chandrakirana sedang berjalan-jalan melihat situasi desa, ia melihat banyak para petani sedang memanen hasil panennya. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 2A. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 2A.
Oke, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 2A. Hal ini adalah salah satu kegiatan yang selalu dia lakukan untuk mengetahui keadaan rakyat. Putri Chandra Kirana terkenal sebagai gadis yang baik, senang membantu orang lain, dan selalu mendekatkan diri dengan para rakyatnya. Sang putri pun bertanya kepada salah satu petani di sana. Bagaimana hasil panen tahun ini, Pak? Alhamdulillah, berkat Gusti Allah dan bantuan dari kerajaan, panen bumi tahun ini melimpah Putri. Semoga kepemimpinan selanjutnya tetap memberikan kami keadilan dan semakin membantu kami para rakyat. Amin, doakan selalu yang terbaik ya, Pak. Saya permisi dulu. Silahkan Putri, hati-hati. Dewi Galuh yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa kakaknya Chandra Kirana sedang berada di luar kerajaan. Ia bertekad bahwa ini adalah kesempatannya untuk bisa membawa Chandra Kirana ke dalam hutan dan bertemu seorang nenek yang akan membantu menyelesaikan rencananya. Dewi Galuh memang sudah memiliki rencana dengan menemui seorang nenek sihir agar bisa menjebak kakaknya dan membuatnya menjadi Boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kelas 2A. satu syarat, yaitu membawa Chandra Kirana ke dalam hutan. Nenek sihir itu juga menjelaskan bahwa untuk bisa kembali ke wujud aslinya, Chandra Kirana harus bertemu dengan orang yang sangat menyayanginya, yaitu ibundanya. Saat perjalanan melintasi desa, Chandra Kirana bertemu dengan Dewi Galuh di jalan. Lantas ia menyapa desa tersebut. Dewi Galuh, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Iya Kak, aku sedang mencarimu. Tadi ayah menitipkan pesan bahwa ada rakyat kita di dalam hutan yang harus kita bantu. Oh ya, kenapa rakyat kita berada di dalam hutan? Iya Kak, ada seorang nenek tua renta yang diasingkan oleh keluarganya. Maka dari itu, ayah memerintahkan kita untuk mengecek secara langsung bagaimana kondisi nenek tersebut dan apa yang perlu kita lakukan dan kita bantu selanjutnya. Sebagai seorang yang lembut hatinya, mendengar penuturan adiknya tersebut, Chandra Kirana tersentuh dan langsung menyetujui ajakan dari Dewi Galuh. Ayo dek, kita ke sana. Baik Kak. Namun ketika mereka sedang berjalan, Dewi Galuh tersandung dan jatuh.
Candrakirana dengan sigap membantu sang adik dan memeriksa kakinya. Tidak disangka saat Candrakirana sedang membantu adiknya, di belakang Candrakirana datang seorang nenek dan Dewi Galuh dalam posisi duduk seraya berdiri dan mengunci pergerakan Candrakirana. Akhirnya kau datang juga. Pegangin dia, Dewi Galuh. Sebentar lagi permintaanmu akan terkabul. Hahaha. Dewi Galuh, ada apa ini? Tolong aku. Tega sekali kamu berbuat ini kepadaku, Dewi Galuh. Dewi Galuh menghiraukan perkataan Candrakirana. Bahkan Dewi Galuh dan nenek sihir berjalan menuju sungai untuk membuang keong emas itu ke sungai. Namun di daerah sungai ada nenek baik yang sedang mencari ikan menggunakan jaring. Candrakirana dan keong emas ikut tersangkut di dalam jaring tersebut. Akhirnya nenek ini membawa pulang keong emas itu dan menaruh keong emas itu di dalam ember. Ia merawatnya dan memberinya makan agar ia tidak mati. Pada saat yang sama, Ratu tengah mencari Candrakirana. Ratu bertemu dengan nenek baik dan nenek mengajak rumahnya untuk beristirahat. Wahai ratuku, sedang apa kamu berada di tengah hutan sendirian? Nek, saya sedang mencari putriku, Candrakirana. Ia menghilang sejak beberapa hari yang lalu. Apakah nenek pernah melihatnya? Menghilang? Saya tidak pernah melihatnya, Ratu. Bagaimana jika Ratu beristirahat dulu di rumah saya? Baik, Nek. Candrakirana yang berada di dalam ember merasa senang karena ternyata ada ibu di dekatnya, dan ibunya berbicara seraya memanggil Candrakirana karena sangat rindu. Bunda! Putriku! Itulah kisah keong emas. Kini kerajaan Daha hidup sangat damai dan makmur. Hikmah dari kisah ini, kekuasaan Allah lebih luas daripada kekuasaan manusia. Memohon dan meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Kasih seorang ibu tidak akan pernah lekang oleh waktu.